Penghormatan kepada pemimpin apel dipimpin oleh pemimpin barisan sebelah kanan. Pemimpin apel menyiapkan barisannya. Siap, barisan, saya ambil alih jalurnya. Siap, gerak. Pembina apel memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada pembina apel dipimpin oleh pembina upacara. Pembina upacara, hormat, gerak. Siap, gerak. Laporan kepada pembina apel bahwa upacara segera dimulai. Amanat pembina apel barisan diistirahatkan. Amanat, istirahat, cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, serta selawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penghormatan saya kepada Wapimdik, kepada serta jajarannya, dan juga kepada Dewan Guru, dan yang saya banggakan dan saya sayangi kepada seluruh santri dan santriwan Ulumuddin di pagi yang ceria ini. Langsung saja, hari ini saya mau sedikit memberi amanat upacara yang mungkin saya lebih memilih untuk berbicara tentang bagaimana education atau bagaimana the employee of educate people yang hari ini di Indonesia sedang, mungkin kalau saya yang bilang sedang tidak baik-baik saja. Banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi dengan di momen mimbar yang sederhana dan seharusnya nggak boleh lama ini, saya ingin mengajak terutama santri dan santriwan untuk lebih care, lebih peduli dan lebih mengingat tentang bagaimana masa depan kalian nanti. Saya yakin dan percaya sekali bahwa orang-orang tua kalian, terutama ini anak-anak kami di santri, mau yang cewek ataupun cowok, bahwa orang-orang tua kalian ingin kalian nanti menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang hebat, menjadi bisa mendapat pekerjaan-pekerjaan yang hebat, bisa bersaing dengan
tenaga-tenaga kerja di luar sana dan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena harus kita akui bahwa hari ini pekerjaan itu sulit. Sedangkan yang berlomba dan mencari pekerjaan itu banyak. Nah, oleh karena itu, saya hari ini mau berbicara tentang global employee atau global educate people in rising for job. Nah, sebelum saya berbicara itu, saya jadi teringat beberapa hal, beberapa waktu yang lalu. Dulu saya bekerja di INGO, mungkin sebagian ada yang tahu INGO, ada yang enggak. INGO itu International Non-Government Organization. Nah, mereka bekerja sebagai yayasan, dan mereka datang waktu itu ketika tsunami melanda Aceh. Saya nge-apply, saya bekerja sebagai translator untuk mereka, saya bekerja di beberapa NGO. Singkat cerita, ketika pertama kali saya bekerja sebagai translator. 5 bulan setelah saya bekerja, setelah saya bawa beberapa bule ke luar negeri, ada bule Eropa, ada bule Amerika, bahkan bule Asia juga ya. Nah, ketika itu NGO saya mulai merekrut tenaga-tenaga kerja lokal. Artinya mereka punya teknik engineering lokal, mereka hire dentist lokal, dokter lokal, semua yang bekerja itu menjadi orang lokal. Nah, saya bekerja sebagai translator, akhirnya saya nggak punya lagi pekerjaan, nggak ada lagi yang bisa saya translate. Waktu itu banyak pekerjaan, lebih kepada pekerjaan behind the desk, artinya pekerjaan kantoran, tapi saya nggak punya, saya nggak bisa komputer. Karena harus saya akui sebelumnya bahwa saya tumbuh di zaman peralihan antara mesin tik dengan komputer. Jadi waktu itu saya nggak bisa, karena komputer itu barang yang mewah, barang yang hebat itu. Dan saya bukan datang dari keluarga yang hebat, jadi saya nggak punya komputer. Akhirnya saya kehilangan pekerjaan. Saya balik ke Banda Aceh, itu satu kasus ya. Saya gagal dapat kerja karena saya nggak bisa komputer. Di akhir 2009, saya masih bekerja di Save the Children, salah satu NGO juga. Nah, waktu itu kami sudah habis, dan kebetulan sekali Qadarullah memberikan earthquake ya, atau gempa yang besar sekali di Haiti. Nah, waktu itu saya bekerja di Save the Children karena pekerjaan kami sudah habis. Jadi banyak engineering kami itu yang bekerja di Save the Children, mereka langsung ditawari bekerja overseas. Mereka langsung di deploy ke Haiti waktu itu. Saya teringat sekali waktu itu ada sekitar 5 teknik engineering kita itu orang lokal, orang Aceh, dan ada sekitar 4 yang dari nasional ya, artinya nasional, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jogja. Nah, yang dari Jogja ini, yang dari nasional ini yang saya bilang tadi, mereka sangat mampu dengan komputer, mereka sangat bisa dengan bahasa Inggris, jadi nggak ada masalah buat mereka. Langsung mereka 4 orang ini langsung dideploy ke Haiti. Bahkan dan alhamdulillah sampai sekarang mereka sudah warawiri keliling dunia, bekerja di NGO, dan mereka digaji dengan gaji dolar, dan itu jumlahnya besar. Nah, bagaimana nasib dengan engineer kita yang lokal? Komputer mereka tak tahu, bahasa Inggris tak bisa, sehingga semuanya dipulangkan. Wow, kampung. Itu endingnya buat engineer lokal kita. Itu 1-2 penyesalan saya. Dan yang terakhir,
Ada kawan saya satu, mungkin dia anak SMK, saya sering cerita ya, saya sering sebut nama, saya kasih Facebooknya, saya kasih IG-nya, tetapi di mimbar ini kayaknya nggak fair kalau saya kasih sebut nama, apalagi Ustaz Mahmudi merekam terus dari tadi nanti viral orangnya, jadi saya nggak bilang nggak sebut nama, tapi orangnya dia orang dari Samalanga, orang Aceh, dia nge-fly, coba-coba nge-fly bekerja ke luar negeri, karena kita sudah punya background pernah bekerja di INU, sehingga itu mudah sekali. Dia langsung lewat di training di Prancis selama 3 minggu, kemudian langsung dia dikirim ke Afrika. Dan sampai sekarang kawan saya ini udah warawiri di seluruh Afrika, di Asia Selatan, di negara-negara miskin kayak Bangladesh, Sri Lanka ya. Nah waktu itu dia ngajak saya udah pulang kampung, nggak punya pekerjaan, dia ngajak saya, dan lagi-lagi penyesalan saya yang terbesar, saya nggak bisa komputer, saya cuma mau mengandalkan bahasa Inggris saja, dan itu nggak cukup untuk kita menjadi global competitor. Nah kembali ke cerita tadi, ada 3 penyesalan saya di sini. Satu, ketiga-tiganya saya nggak bisa komputer. Nah oleh karena itu anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, saya ini, kalian mulai sekarang harus mulai berpikir masa depan kalian akan kemana, akan di mana. Satu hal yang pasti, mencari pekerjaan di Aceh dan Indonesia itu sulit sekali sekarang. Sulitnya minta ampun sekarang. Pekerjaan pun harus dibayar itu. Pekerjaan harus dibeli, kalian harus mengandalkan banyak orang untuk mendapatkan satu pekerjaan. Apakah saudara, apakah orang tua, apakah duit orang tua kalian, banyak hal itu. Jadi poin Ustaz adalah, kalian harus mempersiapkan diri menjadi tenaga-tenaga kerja yang mampu bersaing secara global nantinya ke depannya. Bagaimana caranya? Mohon maaf kepada Ustadz Abi dan jajaran MA-nya, bukannya saya nggak promosi MA, tetapi SMK membuka peluang itu. Kalian harus mampu berbahasa Inggris, kalian harus mampu komputer, kalian harus punya banyak hal yang diandalkan. Kalian harus punya banyak hal, nggak cuma nggak cuma 1-2 hal aja, nggak punya ijazah aja. Kalau kalian kuliah nanti, kalian punya ijazah itu yang kalian andalkan. Tetapi dalam hidup kadang-kadang kita butuh banyak hal untuk diandalkan. Nggak cukup dengan ijazah aja. Ijazah one thing, but you need more and a lot of things to improve yourself. Ya. Saya mohon maaf ke Ustaz tadi. Saya bukannya terlalu promosi untuk SMK, tetapi bayangkan begini, kalau kalian masuk SMK, kalian ibarat punya satu kebun, dan kebun itu kalian tanami. Kalau masuk MA, kalian juga punya satu kebun, tapi kebun itu nggak kalian tanamin apa-apa. Ini cuma analogi Ustaz ya. Kalian bayangkan, kalau salah nanti boleh ketemu Ustaz dibilang salah. Nah, satu kebun, let's say you planting a tree, let's say durian, apa aja lah. Kalian tanam durian atau apa, dan you got something to expect it. You got something, you have something to waiting for, you got something to turn on for, and you got something to rely on for. Alright? Mengerti maksud saya? Kalian akan punya sesuatu di kedepannya untuk kalian andalkan. Walaupun kadang-kadang cuma satu kebun, walaupun kadang-kadang hanya beberapa pohon durian, tetapi at least you got something. Kalian punya sesuatu dengan masuk SMK. Artinya 4-5 tahun ke depan akan ada nanti kalian misalnya dibutuhkan dalam hal, I don't know, misalnya dalam hal yang berhubungan dengan komputer, dan kalian punya itu, dan kalian mampu untuk itu. Itu kalau masuk SMK. With all respect untuk Ustaz tadi, kalau MA kan kalian nggak diajarin sesuatu yang khusus. Dan kalau nanti kalian masuk kuliah,
kalian masih bisa masuk jurusan apa saja. Yang penting kalian punya sesuatu dulu di sini. Kalian punya mampu berbahasa Inggris, mampu komputer. Dan mohon maaf juga untuk ustaz-ustaz di bahasa Arab, kalian jangan terlalu rely on yourself, don't rely on your faith untuk bahasa Arab ya. Karena saya akan melihat banyak sesuatu yang dijanjikan dalam bahasa Arab dengan kemampuan bahasa Arab. Jadi saya menyarankan sekali kepada kalian untuk lebih fokus ke dalam bahasa Inggris, dalam komputerisasi, digitalisasi, dan kedepannya itu semua permainannya. Dan saya lihat bahasa Arab makin tenggelam nantinya. Mohon maaf untuk ustaz-ustaz dan bahasa Arab. Nah, itu menjadi bahan renungan buat kalian ya. Saya berharap penyesalan yang pernah saya dapatkan itu nggak terjadi pada kalian. Saya yakin dan percaya dan Allah itu maha adil. Allah pasti akan memberi semua hambanya kesempatan. Dan permasalahannya kadang-kadang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan mudah-mudahan ketika kesempatan itu datang buat kalian, kalian punya sesuatu untuk diandalkan. Kalian harus mengandalkan banyak hal. Nggak cuma dengan your discipline education ya. Disiplin education itu satu hal dan kalian butuh banyak disiplin-disiplin yang lain. Itu maksud Ustaz. Mudah-mudahan kalian berpikir lebih luas tentang global education, bukan education, global employment. Kalian ke depannya berpikir 5-10 tahun ke depan, ini terutama buat yang saya bilang dulu tadi, buat anak kelas 3 MTS, baik cewek atau cowok, coba berpikir, kalian nanti 10 tahun yang akan datang, kalian akan bernasib, akan berakhir di mana? Kalian akan bekerja sebagai apa? Atau kadang kalian berpikir dulu dengan hal yang sepele, kalian akan kira-kira mendapatkan kesempatan yang model bagaimana? Kira-kira. Satu hal yang pasti lagi, di Indonesia atau Aceh, kalian nggak mendapatkan banyak kesempatan. Jadi mau nggak mau, kalian tuh harus get your ass prepared ya. Prepare yourself for global. Karena di Aceh emang nggak ada. Apalagi di Indonesia pun sama itu. Nah, itu poin Ustaz yang mau Ustaz bilang. Mudah-mudahan kalian bisa merenungkan ini, kalian lebih bijak memilih kemana. Ustaz cuma mau share hari ini tentang penyesalan-penyesalan yang pernah datang. Karena seharusnya saya iri sekali. Kalau lihat Facebook kawan saya sekarang, anak prepring, malam kemarin di Dubai, besok malamnya dia udah di Abu Dhabi, besoknya lagi dia udah kadang-kadang udah di Cape Town, Afrika Selatan ya, kadang-kadang udah di Rwanda, lagi makan siang. Nah, siapa yang nggak iri itu? Kadang-kadang holiday di Paris, sahabat Menara Eiffel ini. Iri nggak tuh? Iri dong, pasti iri. Nah, oleh karena itu Ustaz mengharapkan sekali pada kalian untuk lebih aware ya, lebih berpikir ke depan akan bagaimana kalian ke depan. Mungkin susah untuk diingatkan karena kalian sekarang masih tanggungan orang tua, tapi sekali-sekali coba bayangkan 5-10 tahun ke depan saya akan berada di mana. Itu saja sharing Ustaz hari ini atau amanah upacara. Jangan lama-lama juga nanti kalian bosan, apalagi ada piala itu di depan, udah pada nggak sabaran ya. Oke, baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.